Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Aslam Rohbani dengan NIM 2510308008. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Pemanfaatan ICT dalam mendukung Smart City di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas urbanisasi dan tantangan perkotaan modern. Jadi Indonesia menghadapi urbanisasi pesat dengan lebih dari 56% penduduk tinggal di kota, diproyeksikan akan meningkat mencapai 72,9% di masa depan. Kota menjadi pusat ekonomi dan sosial, namun tanpa perencanaan matang, urbanisasi dapat menyebabkan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, dan ketimpangan layanan. Selanjutnya akan membahas Smart City, solusi berbasis ICT. Jadi konsep Smart City muncul sebagai pendekatan untuk mengelola kompleksitas perkotaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Kota dapat menciptakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi didorong oleh data real time. Ada tiga, yaitu ada pengambilan keputusan berbasis data, layanan publik efisien, dan perencanaan yang adaptif. Selanjutnya, peran krusial ICT dalam Smart City. ICT adalah pendorong utama inovasi dan efisiensi dalam Smart City, berfungsi sebagai enabler dan driver. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi untuk mengelola dan menyebarkan informasi. Di sini saya mengambil ada 4. Yang pertama itu ada manajemen infrastruktur, jadi pengawasan melalui sensor dan sistem digital untuk respon cepat. Yang kedua ada monitoring lingkungan dan transportasi, sensor IoT atau Internet of Things, memantau kualitas udara, energi, dan lalu lintas real time di kota tersebut. Yang ketiga ada efisiensi layanan publik, jadi digitalisasi administrasi, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat ada partisipasi masyarakat, platform digital untuk laporan, masukan, dan pengambilan keputusan. Lanjut. 6 dimensi konsep Smart City. Jadi Smart City diukur melalui 6 dimensi utama yang saling terhubung, memastikan pengelolaan kota yang komprehensif dan berkelanjutan. Itu yang pertama ada ekonomi cerdas, digitalisasi bisnis dan investasi. Terus ada mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, penghuni cerdas. Oke, kita masuk ke faktor pendukung keberhasilan ICT dalam Smart City. Di sini saya mengambil 4 faktor pendukung. Yang pertama, infrastruktur digital memadai, jaringan internet stabil, server dan sensor pintar sebagai fondasi. Yang kedua, kebijakan pemerintah suportif, regulasi yang mendukung digitalisasi, transparansi, dan keamanan data. Yang ketiga, partisipasi masyarakat aktif, kemampuan masyarakat mengakses dan menggunakan teknologi. Yang keempat, sumber daya manusia kompeten, tenaga ahli ICT, dan operator sistem yang terampil. Next. Kalau tadi ada faktor pendukung, di sini saya akan membahas tantangan implementasi ICT di Smart City. Meskipun potensi ICT besar, implementasi Smart City di Indonesia menghadapi beberapa hambatan signifikan yang perlu diatasi. Ada 4, yaitu kesenjangan infrastruktur. Akses internet belum merata, terutama di daerah terpencil dan kota kecil. Yang kedua, literasi digital rendah. Sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses layanan digital. Yang ketiga, keamanan dan privasi data, risiko serangan cyber dan kebocoran data pribadi. Yang keempat, koordinasi antar lembaga, kerjasama lintas sektor yang belum optimal dapat menghambat efektivitas. Untuk itu di makalah saya terdapat strategi optimalisasi pemanfaatan ICT. Jadi untuk mewujudkan Smart City yang efektif dan berkelanjutan diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Yang pertama ada penguatan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas jaringan, server, dan sensor untuk pengolahan data cepat dan aman. Yang kedua, peningkatan literasi digital, edukasi dan pelatihan untuk memaksimalkan pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat. Yang ketiga, penguatan kebijakan dan regulasi, menyusun aturan jelas tentang keamanan data dan interoperabilitas sistem. Yang keempat, kolaborasi multi stakeholder,
mendorong kerjasama pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Yang kelima, pemanfaatan data real time, menggunakan big data dan analitik untuk pengambilan keputusan dan responsif. Oke, next. Nah, untuk yang terakhir, prediksi masa depan dampak positif ICT pada kota. Jadi dengan urbanisasi yang terus meningkat, pemanfaatan ICT akan menjadi kunci dalam membentuk kota-kota yang lebih baik di masa depan. Di sini saya mengambil 4 dampak positif ICT pada kota. Yang pertama ada kualitas layanan publik meningkat, mengurangi kemacetan dan polusi, partisipasi masyarakat, dan daya saing ekonomi kota meningkat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.